Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Solihah? Berjumpa lagi dalam Bina Pribadi Islami SDIT Bina Ilmi Lemabang di pekan pertama bulan November 2020. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang akil baligh. Ada yang sudah tahu belum apa itu akil baligh? Nah, nanti akan ada video yang akan menjelaskan tentang apa itu akil baligh dan seperti apa tanda-tandanya. Kenapa materi ini menjadi penting? Karena ini akan menjadi pengetahuan atau ilmu ya bagi kita untuk mempersiapkan diri menuju akil baligh. Mari kita buka pertemuan hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas tentang materi tanda-tanda balik. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu balik? Ya, balik adalah sampai kalau secara bahasa, dan secara istilah balik itu adalah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaannya atau usia anak di mana sudah mencapai pengalihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa kedewasaan. Jadi yang awalnya masih kanak-kanak sudah menjadi dewasa. Itu yang dikatakan balik. Kalau kalian sudah tahu apa itu balik, mari kita bahas tentang tanda-tanda balik. Di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan bahwa tanda-tanda balik itu ada 3. Tanda-tanda balik yang pertama yaitu sempurnanya umur 15 tahun berlaku bagi anak-anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan perhitungan kalender Hijriah atau Komariah. Jadi anak-anak untuk usianya tidak menggunakan perhitungan Masehi ya. Seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun, ia telah dianggap balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik yang lainnya. Tanda balik yang kedua adalah keluarnya mani atau ihtilam. Setelah usia 9 tahun, secara pasti menurut kalender Hijriah, keluarnya mani atau ihtilam menjadi tanda balik baik bagi seorang anak laki-laki maupun perempuan, baik keluar pada waktu tidur atau terjaga ya. Jadinya biasanya kalau dikatakan di dalam Indonesia itu mimpi basah, dan terjadi biasanya pada usia 9 tahun bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Itu tanda balik yang kedua. Anak-anak, tanda balik yang ketiga adalah haid atau menstruasi. Haid menstruasi terjadi pada anak perempuan. Kalau anak laki-laki tidak mengalami haid ya. Dan mayoritas perkiraan haid pada anak perempuan terjadi pada usia 9 tahun. Ini hanya perkiraan ya. Dan dihitung dari menurut kalender Hijriah. Itu tanda ketiga. Jadinya tanda kedua dan ketiga sama-sama usianya 9 tahun menurut kalender Hijriah. Jadi anak-anak, seorang anak yang telah mengalami salah satu dari 3 hal tersebut dianggap telah balik atau bisa disebut telah mukallaf, yang berarti menanggung beban perintah-perintah syariat. Ia telah berkewajiban melakukan sholat 5 waktu,
puasa di bulan Ramadan, berhaji bila mampu, dan kewajiban lainnya. Sebagai orang tua, diwajibkan memerintahkan untuk melakukan kewajiban syariat Islam, ya. Itu wajib bagi yang sudah baligh, dan bagi yang belum baligh atau bisa dikatakan dengan mumayyiz. Mumayyiz itu sendiri adalah apabila telah mampu makan, minum, dan beristinja sendiri secara mandiri, maka sebagai orang tua hukumnya adalah sunnah. Ya anak-anak, anak kelas 4 sekarang mayoritas sudah berusia 9 tahun ke atas ya. Jadi kalian sudah wajib melakukan kewajiban syariat Islam. Salah satunya sholat 5 waktu, itu sangat wajib sekali. Saat usianya telah mencapai 9 tahun dan di pertengahan menuju usia 10 tahun, bila sang anak masih belum juga mau melakukan kewajiban-kewajiban, maka orang tua wajib memukulnya, tentunya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ini dikarenakan pada usia ini ada kemungkinan sang anak telah masuk masa balik ya. Itu ya, jadinya kalian boleh dipukul oleh orang tua kalau kalian tidak mau menjalankan kewajiban. Bagaimana anak-anak, sudah paham tentang tanda-tanda balik? Kalau sudah paham, cukup sampai di sini materi hari ini. Sampai jumpa materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menonton video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa tanda akil baligh, yaitu yang pertama adalah usia sampai 15 tahun ya. Kalau udah 15 tahun berarti udah dianggap baligh. Kemudian mimpi basah atau ihtilam untuk yang iwan ataupun ahwat. Kemudian yang ahwat itu tanda lebih khususnya yaitu datangnya haid ya. Nah, darah haid atau darah uzur. Nah, jika tanda-tanda itu sudah kita rasakan, artinya kita sudah menjadi seorang yang dibebani dengan semua kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.